Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini, kita kembali membahas materi mengenai sifat-sifat bentuk akar, yaitu operasi perkalian bentuk akar. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Materi kali ini masih membahas mengenai operasi perkalian bentuk akar. Nah, perhatikan bentuk akar berikut. 2 akar dari 3 dikali dengan 3 akar dari 5. Nah, perhatikan di sini terdapat 2 buah bentuk akar yang tidak sejenis. Nah, untuk 2 akar dari 3 itu memiliki koefisien 2 dan bentuk akarnya adalah akar dari 3. Sedangkan untuk 3 akar dari 5 memiliki koefisien 3 dan bentuk akarnya adalah akar dari 5. Berdasarkan sifat akar pangkat N dari A pangkat N sama dengan A, maka koefisien-koefisien dari kedua bentuk akar ini akan kita nyatakan ke dalam bentuk akar. Nah, untuk 2 itu dapat kita nyatakan menjadi akar dari 2 pangkat 2, kemudian dikali dengan akar dari 3. Nah, selanjutnya dikali dengan 3 akar dari 5, maka untuk 3 itu sama dengan akar dari 3 pangkat 2, kemudian dikali dengan akar dari 5. Nah, selanjutnya kita gabungkan kedua bentuk akar ini berdasarkan sifat operasi perkalian bentuk akar, yaitu akar pangkat N dari A dikali dengan akar pangkat N dari B itu sama dengan akar pangkat N dari A dikali B. Maka untuk akar dari 2 pangkat 2 dikali dengan akar dari 3 itu sama dengan akar dari 2 pangkat 2 dikali 3. Nah, selanjutnya dikali dengan untuk akar dari 3 pangkat 2 dikali dengan akar dari 5 itu sama dengan akar dari 3 pangkat 2 dikali 5. Nah, selanjutnya berdasarkan sifat perkalian bentuk akar, maka didapat lagi sama dengan akar dari 2 pangkat 3 dikali 3 dikali dengan 3 pangkat 2 dikali 5. Nah, berdasarkan sifat komutatif terhadap perkalian, maka didapat sama dengan akar dari 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 dikali dengan 3 dikali 5. Nah, selanjutnya kita uraikan kembali bentuk akar ini menjadi akar dari 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 dikali dengan akar dari 3 dikali 5. Nah, berdasarkan sifat bilangan berpangkat, yaitu A pangkat N dikali dengan B pangkat N itu sama dengan A dikali B pangkat N. Maka untuk akar dari 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 dapat kita nyatakan menjadi akar dari 2 dikali 3 pangkat 2. Nah, kemudian dikali dengan akar dari 3 dikali 5. Nah, selanjutnya berdasarkan sifat akar pangkat N dari A pangkat N sama dengan A, maka untuk akar dari 2 dikali 3 pangkat 2 sama dengan 2 dikali 3. Nah, kemudian dikali dengan akar dari 3 dikali 5. Nah, hasil dari 2 dikali 3 dikali dengan akar dari 3 dikali 5 sama dengan 2 dikali 3 akar dari 3 dikali 5. Nah, dari uraian ini maka dapat kita simpulkan bahwa 2 akar dari 3 dikali dengan 3 akar dari 5 sama dengan 2 dikali 3 akar dari 3 dikali 5.
Sehingga didapat sifat perkalian bentuk akar yang lainnya dengan koefisien lebih dari 1 adalah P akar pangkat N dari A dikali dengan Q akar pangkat N dari B sama dengan P dikali Q akar pangkat N dari A dikali B. Dengan A, B, P, Q, dan N anggota bilangan real dan A, B itu lebih besar sama dengan 0. Untuk lebih jelasnya mengenai perkalian bentuk akar ini, perhatikan contoh-contoh soal berikut. Contoh soal yang pertama, tentukan hasil dari bentuk akar berikut. Untuk yang A, 2 akar dari 3 dikali dengan 5 akar dari 2. Yang B, akar dari 7 dikali dengan 3 akar dari 5. Yang C, 4 akar dari 27 dikali dengan 3 akar dari 8. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Untuk bagian yang A yaitu 2 akar dari 3 dikali dengan 5 akar dari 2. Nah, untuk 2 akar dari 3 koefisiennya adalah 2, sedangkan untuk 5 akar dari 2 koefisiennya adalah 5. Maka berdasarkan sifat perkalian bentuk akar ini yaitu P akar pangkat N dari A dikali dengan Q akar pangkat N dari B itu sama dengan P dikali Q akar pangkat N dari A dikali B. Maka kita kalikan koefisien dengan koefisiennya yaitu 2 dan 5. Kemudian kita kalikan bilangan yang terletak di bawah tanda akarnya, yaitu 3 dan 2. Sehingga 2 akar dari 3 dikali dengan 5 akar dari 2 sama dengan 2 dikali 5 akar dari 3 dikali 2. Nah, hasil dari 2 dikali 5 adalah 10. Kemudian hasil dari akar dari 3 dikali 2 adalah akar dari 6. Maka didapat 2 akar dari 3 dikali dengan 5 akar dari 2 sama dengan 10 akar dari 6. Berikutnya bagian yang B yaitu akar dari 7 dikali dengan 3 akar dari 5. Nah, untuk akar dari 7, koefisiennya adalah 1, sedangkan untuk 3 akar dari 5, koefisiennya adalah 3. Maka berdasarkan sifat ini yaitu P akar pangkat N dari A dikali dengan Q akar pangkat N dari B sama dengan P dikali Q akar pangkat N dari A dikali B. Maka kita kalikan koefisien dengan koefisiennya yaitu 1 dan 3. Kemudian kita kalikan bilangan yang terletak di bawah tanda akarnya yaitu 7 dan 5. Sehingga akar dari 7 dikali dengan 3 akar dari 5 sama dengan 1 dikali 3 akar dari 7 dikali 5. Nah, hasil dari 1 dikali 3 adalah 3. Kemudian akar dari 7 dikali 5 adalah akar dari 35. Sehingga didapat akar dari 7 dikali dengan 3 akar dari 5 sama dengan 3 akar dari 35. Berikutnya bagian yang C yaitu 4 akar dari 27 dikali dengan 3 akar dari 8. Nah, untuk 4 akar dari 27, koefisiennya adalah 4, sedangkan untuk 3 akar dari 8, koefisiennya adalah 3. Maka berdasarkan sifat P akar pangkat N dari A dikali dengan Q akar pangkat N dari B sama dengan P dikali Q akar pangkat N dari A dikali B. Maka kita kalikan koefisien dengan koefisiennya yaitu 4 dan 3. Kemudian kita kalikan bilangan yang terletak di bawah tanda akarnya yaitu 27 dan 8. Sehingga 4 akar dari 27
dikali dengan 3 akar dari 8 sama dengan 4 dikali 3 akar dari 27 dikali 8. Nah, hasil dari 4 dikali 3 adalah 12. Kemudian, akar dari 27 dikali 8 hasilnya adalah akar dari 216. Sehingga didapat 12 akar dari 216. Nah, selanjutnya kita sederhanakan akar dari 216 ini dengan cara mencari faktor dari 216. Nah, di mana faktor tersebut terdiri dari dua buah bilangan yang salah satu bilangannya merupakan bilangan kuadrat. Nah, faktor-faktor dari 216 ini terdiri dari 108 dikali 2, kemudian 72 dikali 3, kemudian 54 dikali 4, kemudian 36 dikali 6, kemudian 27 dikali 8, kemudian 24 dikali 9, dan 18 dikali 12. Nah, faktor yang memuat bilangan kuadrat di sini ada 3, yaitu yang pertama adalah 54 dikali 4, dengan 4 merupakan bilangan kuadrat dari 2. Kemudian yang kedua adalah 36 dikali 6, dengan 36 merupakan bilangan kuadrat dari 6. Dan yang ketiga adalah 24 dikali 9, dengan 9 merupakan bilangan kuadrat dari 3. Nah, maka dari ketiga faktor ini kita ambil faktor yang memuat bilangan kuadrat terbesar, yaitu 36 dikali 6. Maka akar dari 216 dapat kita nyatakan menjadi akar dari 36 dikali 6. Sehingga 12 akar dari 216 sama dengan 12 akar dari 36 dikali 6. Nah, selanjutnya kita uraikan bentuk akar ini menjadi 12 dikali akar dari 36 dikali akar dari 6. Nah, di sini terdapat bilangan kuadrat 36 yang jika diakarkan hasilnya adalah 6. Sehingga didapat 12 dikali 6 dikali akar dari 6. Nah, berikutnya hasil dari 12 dikali 6 adalah 72. Kemudian 72 dikali dengan akar dari 6, hasilnya adalah 72 akar dari 6. Jadi didapat 4 akar dari 27 dikali dengan 3 akar dari 8 sama dengan 72 akar dari 6. Nah, berikutnya contoh soal yang kedua. Tentukan hasil dari bentuk akar berikut. Untuk yang A, akar pangkat 5 dari 2 dikali dengan 7 akar pangkat 5 dari 3. Kemudian untuk yang B, 3 akar pangkat 3 dari 4 dikali dengan 2 akar pangkat 3 dari 6. Dan yang C, 5 akar pangkat 4 dari 4 dikali dengan 6 akar pangkat 4 dari 64. Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Untuk bagian yang A, yaitu akar pangkat 5 dari 2 dikali dengan 7 akar pangkat 5 dari 3. Nah, perhatikan bahwa kedua bentuk akar ini sama-sama akar pangkat 5. Nah, untuk akar pangkat 5 dari 2, koefisiennya adalah 1, sedangkan untuk 7 akar pangkat 5 dari 3, koefisiennya adalah 7. Maka berdasarkan sifat P akar pangkat N dari A dikali dengan Q akar pangkat N dari B itu sama dengan P dikali Q akar pangkat N dari A dikali B. Maka kita kalikan koefisien dengan koefisien, yaitu 1 dan 7. Kemudian kita kalikan bilangan yang berada di bawah tanda akarnya, yaitu 2 dan 3. Sehingga akar pangkat 5 dari 2 dikali dengan 7 akar pangkat 5 dari 3 sama dengan 1 dikali 7
akar pangkat 5 dari 2 dikali 3. Nah, hasil dari 1 dikali 7 adalah 7, dan hasil dari akar pangkat 5 dari 2 dikali 3 adalah akar pangkat 5 dari 6. Sehingga didapat hasil dari akar pangkat 5 dari 2 dikali dengan 7 akar pangkat 5 dari 3 sama dengan 7 akar pangkat 5 dari 6. Berikutnya bagian yang B, yaitu 3 akar pangkat 3 dari 4 dikali dengan 2 akar pangkat 3 dari 6. Nah, perhatikan bahwa kedua bentuk akar ini sama-sama akar pangkat 3. Untuk 3 akar pangkat 3 dari 4, koefisiennya adalah 3, sedangkan untuk 2 akar pangkat 3 dari 6, koefisiennya adalah 2. Maka, hasil dari perkalian kedua bentuk akar ini dapat dirumuskan dengan P akar pangkat N dari A dikali dengan Q akar pangkat N dari B sama dengan P dikali Q akar pangkat N dari A dikali B. Maka, kita kalikan koefisien dengan koefisien, yaitu 3 dan 2, dan kita kalikan bilangan yang berada di bawah tanda akarnya, yaitu 4 dan 6. Sehingga 3 akar pangkat 3 dari 4 dikali dengan 2 akar pangkat 3 dari 6 sama dengan 3 dikali 2 akar pangkat 3 dari 4 dikali 6. Nah, hasil dari 3 dikali 2 adalah 6. Kemudian hasil dari akar pangkat 3 dari 4 dikali 6 adalah akar pangkat 3 dari 24. Sehingga didapat 6 akar pangkat 3 dari 24. Nah, selanjutnya untuk akar pangkat 3 dari 24 ini masih bisa kita sederhanakan dengan cara mencari faktor-faktor dari 24 menggunakan pohon faktor sebagai berikut. Nah, 24 itu dibagi dengan 2, hasilnya sama dengan 12. Kemudian 12 dibagi dengan 2, hasilnya adalah 6. Kemudian 6 dibagi dengan 2, hasilnya adalah 3. Sehingga 24 merupakan hasil dari perkalian berulang 2 sebanyak 3 kali dengan 3. Maka 24 itu sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3. Maka 6 akar pangkat 3 dari 24 dapat kita nyatakan menjadi 6 akar pangkat 3 dari 2 pangkat 3 dikali 3. Nah, selanjutnya kita uraikan bentuk akar ini menjadi 6 dikali akar pangkat 3 dari 2 pangkat 3 dikali dengan akar pangkat 3 dari 3. Nah, berdasarkan sifat akar pangkat N dari A pangkat N sama dengan A, maka akar pangkat 3 dari 2 pangkat 3 ini sama dengan 2. Sehingga didapat 6 dikali 2 dikali akar pangkat 3 dari 3. Nah, hasil dari 6 dikali 2 adalah 12. Kemudian 12 dikali dengan akar pangkat 3 dari 3, hasilnya adalah 12 akar pangkat 3 dari 3. Jadi didapat 3 akar pangkat 3 dari 4 dikali dengan 2 akar pangkat 3 dari 6 sama dengan 12 akar pangkat 3 dari 3. Nah, terakhir bagian yang C, yaitu 5 akar pangkat 4 dari 4 dikali dengan 6 akar pangkat 4 dari 64. Nah, perhatikan bahwa kedua bentuk akar ini sama-sama akar pangkat 4. Nah, untuk 5 akar pangkat 4 dari 4, koefisiennya adalah 5, sedangkan untuk 6 akar pangkat 4 dari 64, koefisiennya adalah 6. Maka berdasarkan sifat P akar pangkat N dari A dikali dengan Q akar pangkat N dari B sama dengan P dikali Q akar pangkat N dari A dikali B.
Maka kita kalikan koefisien dengan koefisien yaitu 5 dan 6. Kemudian kita kalikan bilangan yang terletak di bawah tanda akarnya yaitu 4 dan 64. Sehingga 5 akar pangkat 4 dari 4 dikali dengan 6 akar pangkat 4 dari 64 sama dengan 5 dikali 6 akar pangkat 4 dari 4 dikali 64. Nah, hasil dari 5 dikali 6 adalah 30. Kemudian hasil dari akar pangkat 4 dari 4 dikali 64 adalah akar pangkat 4 dari 256. Sehingga didapat 30 akar pangkat 4 dari 256. Nah, perhatikan bahwa akar pangkat 4 dari 256 ini masih bisa kita sederhanakan dengan cara mencari faktor dari 256 menggunakan pohon faktor sebagai berikut. Nah, berdasarkan pohon faktor ini, 256 merupakan hasil dari perkalian berulang 2 sebanyak 8 kali. Sehingga 256 itu sama dengan 2 pangkat 8. Maka 30 akar pangkat 4 dari 256 sama dengan 30 akar pangkat 4 dari 2 pangkat 8. Nah, selanjutnya sama dengan 30. Nah, berdasarkan sifat akar pangkat N dari A pangkat M sama dengan A pangkat M per N, maka untuk akar pangkat 4 dari 2 pangkat 8 itu sama dengan 2 pangkat 8 per 4. Nah, hasil dari 8 dibagi 4 adalah 2. Sehingga didapat 30 dikali 2 pangkat 2. Nah, hasil dari 2 pangkat 2 adalah 4. Maka didapat 30 dikali 4. Nah, selanjutnya 30 dikali 4 hasilnya adalah 124. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini mengenai sifat-sifat bentuk akar, yaitu operasi hitung perkalian bentuk akar. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar. Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.